Sebelumnya kami sempat memberitakan bahwa salah satu pengamat sepak bola Indonesia yaitu Akmal Marhali yang menyebut bahwa pencapaian timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong hanyalah hoki belaka. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam acara salah satu TV swasta berita nasional pada Selasa 24 Desember lalu. Shin Tae-yong dengan segala hoki yang dimilikinya telah membuat langkah ke depan. Yang pertama berhasil membawa Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 yang hanya menang lawan Vietnam. Itu adalah hoki karena Oman bermain imbang lawan Kirgistan, kata Akmal Marhali kala ditanggapi penyampaian timnas Indonesia di 2024. Pendapat itu membuat salah satu fanbase timnas Indonesia di Instagram kecewa dan tidak habis pikir. Melalui postingannya, ia menanyakan kontribusi dari pengamat sepak bola seperti Akmal Marhali. Apalagi mereka tidak bersuah keras seperti saat ini kala timnas Indonesia berada di era kegelapan. Media itu heran mengapa banyak pengamat sepak bola Indonesia yang ribut di saat timnas Indonesia sudah membaik. Mereka memperkarakan kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 walau sejatinya punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah perlu pelatih Shin Tae-yong mundur sebagai pelatih timnas Indonesia dan kembali ke zaman kegelapan? Atau mau jadi pelatih sepak bola sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan selera Akmal Marhali? Pergantian pelatih belum tentu menjadi jaminan kesuksesan secara instan dan secepat kilat ya. Jika mengganti pelatih, apakah wajib pelatih itu dituntut wajib menang melawan siapapun? Apakah pelatih baru tersebut harus dituntut untuk ranking 1 FIFA dalam waktu sesingkatnya? Atau dituntut wajib raih gelar Piala Dunia jika lolos ke Piala Dunia? Itu terlalu mustahil ya. Jika target netizen Indonesia tersebut dikabulkan. Dengan ranking FIFA Indonesia berada di urutan ke-130, itu adalah usaha keras yang membutuhkan waktu cukup lama agar bisa tembus 50 besar ranking FIFA. Erick Thohir tegaskan Shin Tae-yong tulus yaitu jalankan rencana PSSI. Ya, selama 2024 ini, timnas Indonesia telah mencapai beberapa pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bersama pelatih Shin Tae-yong, Indonesia meraih beberapa kesuksesan di level senior. Salah satunya adalah bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepada media asal Korea Selatan, Best Eleven, Erick Thohir yang merupakan ketua umum PSSI merasa puas dan menaruh respek atas pencapaian yang diraih oleh timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong. Meski begitu, pencapaian tersebut juga dibantu oleh staf kepelatihan Shin Tae-yong seperti Choi In-cheol, Yum Ki-hun hingga Nova Arianto. Pencapaian seperti ini tidak bisa dicapai oleh satu orang saja. Timnas Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta sejajar dengan Australia dan Bahrain. Itu berkat Shin Tae-yong dan staf kepelatihannya, kata Erick Thohir kepada Best Eleven. Ia juga menambahkan, saya sangat bersyukur atas kemampuan ini. Shin Tae-yong percaya dengan rencana saya dan PSSI. Beliau bekerja sama dengan saya untuk laksanakan rencana kami dengan tulus. Itu menjadi alasan Indonesia menjadi satu-satunya negara peserta Piala AFF 2024 yang kirimkan pemain U22. Saya juga sangat respek terhadap prestasi yang dicapai oleh timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia. Ujar pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Erick Thohir juga mengatakan pihaknya telah berdiskusi tentang program apa saja yang perlu dikembangkan dan diterapkan untuk membangun sepak bola Indonesia. Selama 2024, sepak bola Indonesia mengalami prospek yang cerah. Tidak hanya di level senior, namun juga di level kelompok umur. Seperti contoh timnas U19 yang diperkuat oleh pemain seperti Kade Arel, Jan Sraven, dan juga Doni Tripamungkas berhasil meraih gelar Piala AFF U19 2024. Next, pasca lawan Filipina di Piala AFF 2024, Tio Nugroho sindir Coach Justin yang hina pemain timnas Indonesia. Di laga Vienna melawan Indonesia dalam ajang Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup, Justinus Laksana alias Coach Justin kecewa dengan permainan timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, pria botak tersebut kedapatan menghina pemain timnas Indonesia. Beberapa kata seperti tolol dan bodoh dilontarkan dalam live streaming komentari di channel YouTube miliknya. Hal itu disadari oleh Coach Justin dan dirinya juga membuat permintaan maaf melalui Reels Instagram @CoachJustin. Menurutnya, hal itu didasari oleh dirinya yang sejatinya melanggar aturan sendiri. Aturan yang dimaksud adalah pantang untuk menghina usaha pemain timnas Indonesia. Kala itu, Coach Justin mengakui bahwa dirinya berekspektasi terlalu tinggi.
terhadap pemain timnas Indonesia. Ia berharap agar pemain timnas Indonesia bisa nyetel di laga melawan Vietnam. Namun hal yang tidak dipahami oleh Coach Justin adalah pemain menyerang timnas Vietnam yang bertekad untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Indonesia. Dalam laga itu, Vietnam berhasil menang 1-0 atas Indonesia di laga yang dimainkan pada Minggu 15 Desember lalu. Kemenangan tersebut berpengaruh pada Vietnam yang menjadi juara grup B Piala AFF 2024. Tio Nugroho yang merupakan sportcaster yang memandu laga tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak menghakimi pemain timnas Indonesia. Secara tidak langsung, perkataan itu menyindir Coach Justin yang kerap menghina pemain timnas Indonesia jika membuat kesalahan. Kalau timnas Indonesia menang, kita puji. Kalau kalah, kita berikan dukungan dan semangat. Karena para pemain timnas Indonesia telah memberikan kemampuan yang terbaik. Tidak ada pemain bodoh, bego, atau tolol. Demikian kata Tio Nugroho pasca laga Indonesia melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024. Pujian diberikan oleh Tom Hai kepada rekannya di timnas Indonesia Jay Itzes. Hai mengaku sangat kagum dengan prinsip hidup dari back Venezia tersebut. Tom Hai dikenal di kanal YouTube-nya yaitu The Highway menyampaikan pujian untuk Itzes yang menurutnya sangat disiplin di banyak hal. Hai menyebut bahwa Jay Itzes sangat disiplin dan fokus untuk mencapai cita-citanya. Hal ini yang menurut Hai membuat Jay Itzes memiliki jalan hidup yang sama antara di dalam dan di luar lapangan. Semua sesuatu yang dilakukannya di dalam dan di luar lapangan selalu selaras untuk mencapai tujuan. Contoh paling mudah ialah soal kedisiplinan, kata Hai. Hai mengatakan semenjak mengenal lebih jauh Jay Itzes di timnas Indonesia, dia merasakan standar dan juga disiplin hidup Hai Itzes, yaitu Jay Itzes sangat layak untuk dicontoh. Saya bisa melihat satu hal tentang Jay Itzes, dia hidup dengan standar itu, yaitu disiplin dan fokus itu setiap hari untuk mencapai tujuannya, kata pemain Almer City tersebut. Tom Hai tak ragu menegaskan bahwa Jay Itzes ialah contoh untuk pemain muda. Hai mengatakan bahwa banyak pemain bertalenta, namun yang wajib mereka lakukan ialah fokus dan disiplin seperti yang dilakukan oleh Jay Itzes. Kata Tom Hai menambahkan, menurut saya Jay adalah contoh pemain muda yang fokus dan disiplin. Saat ini dia dapat berkata, saya melakukan segalanya untuk berada di tempat sekarang. Terkadang saya mengatakan Jay itu seperti robot. Anda tahu? Karena dia sangat fokus. Tapi ya itulah mengapa dia mencapai apa yang dia capai.